masing baru 2 hari ngantar anak kuliah. Tadi dapat informasi dari Kang Hilman ada kegiatan diskusi di sini, makanya kesini. Tapi tadi sebelumnya saya ke Galeri Sumarja, jadi lihat-lihat sebentar di sana, baru lihat pameran di sini. Saya kira menarik perbincangan dua narasumber kita hari ini. Yang satu berusaha fokus pada scientification, dunia akademisnya. Yang satu mencoba membacanya dari lompat-lompat, seperti juga karangannya setengah mata-mata itu kan. Cuman mungkin ada problem. Basic saya dari isi Jogja dulu, terus sekarang di Banjarmasin, ngajar juga sama buat kegiatan kesenian. Seringkali ketika datang ke Jogja atau ke Bandung, yang saya tidak lihat itu perbincangan atau tadi bicara mapping, apalagi tadi ini kan perbincangan jejak perkembangan alumni dan seni rupa Indonesia. Saya hampir tidak melihat map Indonesia yang luas itu gitu. Selalu Bandung, Jogja, Jakarta, atau sedikit Bali lah mungkin ya gitu ya. Sementara kawan-kawan yang alumni, kita bicara alumni, ketika pulang dari Jogja, dari Bandung, dan kembali ke daerahnya masing-masing, saya masih kadang 1-2 orang kontak-kontakan juga yang mencoba bertahan, karena beberapa juga susah bertahan di daerah dengan kita sudah dicuci otak gaya di Jogja, di Bandung gitu kan ya. Itu yang terjadi pada Pak Misbah Tamrin yang kemarin Sanggar Bumi Tarung itu, ketika mencoba tinggal di daerah dan susah sekali dilihat dalam peta perkembangan seni rupa Indonesia, dia harus kemudian semacam berjibaku lagi balik ke Jakarta atau ke Jogja atau ke Bandung. Nah, pertanyaan saya mungkin ini terkait juga dengan pluralitas. Nanti juga soal prioritas kajian juga, apakah tidak ada yang begitu menarik sekali, atau memang petanya sangat kecil seperti itu, sehingga wilayah-wilayah bahasa tanda kutip pinggiran lah gitu ya, daerah-daerah pinggiran yang saya kira juga sah disebut sebagai bagian dari jejak perkembangan seni rupa Indonesia, itu tidak terlalu dibicarakan secara ramai gitu ya. Saya mencoba mencari beberapa kajian-kajian tentang semacam itu. Saya baru ketemu paling disertasinya Bu Citra Semara ya, yang mencoba melihat peta seni rupa Indonesia itu secara meluas seperti itu. Jadi itu problemnya saya kira. Juga kajian-kajiannya juga yang tadi Mas Asmujo kan bilang soal lah yang diarahkan kepada mahasiswa yang terkait dengan formalitas dan seterusnya, itu juga tidak banyak kemudian keluar mencoba, kalau kita bicara progres, menarik ini dari berbagai macam kajian. Saya berani bicara seperti ini karena problem saya di daerah, saya merasa melihat lebih luas, apalagi ketika dunia internet hari ini saya bisa lihat kemana saja gitu ya. Dan juga berdasarkan jejak kajian saya, yang seni rupa S1 saya bicara tentang realisme sosialis, S2 saya bicara tentang seni rupa spiritualis, dan hari ini saya kemudian mencoba mempertajam lagi tentang spiritualitas di dalam karya seni. Nah, wilayah-wilayah kajian ini saya kira kalau kita bisa pilih pluralitas, saya kira pluralitasnya sangat kecil gitu ya. Nah, saya ingin mungkin tanggapan juga dari dua narasumber di depan, bagaimana melihat persoalan ini. Tadi khususnya kalau yang Pak Asmuja itu diskusi kita sehari-hari lah ya, kurang lebih seperti itu. Tapi yang Bang Nirwan itu saya kira catatan-catatan yang penting buat pendidikan tinggi. Hanya saja mungkin saya perlu sampaikan juga ya, bahwa saya sepakat dengan pandangan tentang scientism itu, kemudian juga birokrasi seni itu memang betul adanya ya. Nah, namun perlu saya sampaikan juga bahwa pertama, sejak 2013 model scientism dan birokrasi seni itu memang cukup menghantam kita ya di pendidikan seni. Hanya saja kita
tetap sadar bahwa kita melakukan semacam perlawanan internal ya terhadap situasi itu. Contohnya misalkan ketika dulu model pendidikan kita tuh masih berbasis medium ya, ada studio patung, studio grafis tuh. Pada saat itu kemudian kita rubah semua, di antara juga ada pemikiran Pak Asmudjo untuk melebur itu menjadi dari medium based ke project based ya. Nah, kenapa demikian? Karena medium based itu sangat berbasis modern yang sebenarnya mengungkung kita ya. Nah, oleh sebab itu kami tetap confident bahwa lulusan-lulusan kita itu juga akhirnya dapat merespon ya, dapat memahami fungsi seni itu sendiri, di mana pada hakikatnya seni itu sebetulnya memberikan counterbalance ya pada situasi, dan itu harus ditunjukkan juga oleh pendidikan tinggi saya kira. Nah, sekarang juga ketika kita menghadapi situasi yang lebih kompleks, kita juga melakukan counterbalance terhadap situasi yang di dalam era digital ini. Di ITB itu kita didorong untuk memiliki literasi digital yang kuat gitu ya terhadap mahasiswanya. Nah, tapi kita kemudian bersuara bahwa literasi digital aja tidak cukup, tapi kita harus memahami digital culture-nya itu seperti apa. Dengan memahami budaya digital itu kemudian kita memberikan sebuah counterbalance, yaitu understanding ya terhadap situasi budaya digital itu. Nah, tapi konteks itu juga bergerak maju terus ya di dalam dunia pendidikan, namun juga pada realitasnya di masyarakat luar, karena tadi banyak menyampaikan juga lulusan-lulusan dan juga dampaknya seni terhadap lingkungan di Indonesia ya. Nah, saya perlu menegaskan juga bahwa Bang Nirwan, memang model-model contoh tokoh-tokoh kita besar yang dulu itu ketika medan seni ini belum sekompleks sekarang ya. Nah, masalahnya sekarang mungkin dalam 2 dekade terakhir ketika dunia global ini masuk merangsek juga kepada kultur kita, mau tidak mau pendekatan Bourdieu tentang medan seni dan konspirasi seni di dalamnya itu juga masuk ke dalam sistem kita ya. Nah, masalahnya kemudian kita harus memberikan gambaran kepada mahasiswa bahwa bukan saja persoalan estetik atau dunia artistik aja yang kita hadapi, tapi juga dunia pertarungan di dalam medan seni itu sendiri yang semakin kompleks. Nah, kita tahu bahwa dalam situasi sekarang kejadian seni itu sudah bukan milik seniman lagi, tapi kejadian seni itu adalah pembagian saham antara kurator, gallery owner, sponsor, mungkin pemerintah, dan juga seniman. Seniman mungkin mempunyai peran berapa persen lah ya dari peran-peran artistiknya itu. Nah, itu yang saya kira mungkin saya perlu minta klarifikasi dari Bang Nirwan ya. Kira-kira bagaimana sebetulnya para maker ini, para calon seniman yang ada di dunia perguruan tinggi ini untuk menghadapi situasi medan seni yang saya kira semakin kompleks ya, semakin hari semakin kompleks dengan kita menghadapi sekarang konteks budaya digital yang juga semakin membuat keruh lah suasana dunia artistik kita. Saya kira itu, terima kasih. Kalau di pembicaraan seperti ini seringkali dibilang bahwa di Indonesia ini nggak sophisticated, nggak fortunate, nggak apa ya, nggak se fortunate dengan yang di luar negeri ya. Saya beberapa kali mendatangi beberapa event internasional, misalnya baru-baru ini mendatangi event IOTA di Perth. Para pelaku seni itu mengeluh bagaimana susahnya mencari filantropi di bidang seni. Sedangkan di Indonesia mereka bilang ya bahwa banyak sekali filantropi. Kalau saya lihat pameran kemarin di berbagai museum di Perth, itu banyak sekali karyanya Kon Virkabo yang dipajang. Pada dasarnya dia adalah salah satu filantropi untuk seni rupa Indonesia. Nah, saya juga bertanya kepada seniman-seniman yang ikut berpameran di IOTA,
apakah mereka merupakan seniman-seniman yang survive di bidang seni. Mereka bilang enggak, kami ini masih sangat bergantung pada proyek-proyek pemerintah yang susahnya minta ampun, dan masih bergantung pada support suami saya misalnya, salah satunya ya. Di Australia yang bisa survive secara independen itu nggak sampai 10 jari kata dia. Jadi saya pikir aku pikir di sini itu so fortunate, marketnya besar banget. Aku lihat kalau di Belanda pun bisa dihitung dengan jari yang survive. Di Prancis saya datangin, saya kan punya kolaborasi dengan Center Intermonde, bisa dihitung. Saya pamerin karya Laurent Millet di sini terjual. Gila nggak? Di sana dia mau jualan aja susahnya minta ampun ya, padahal itu seniman yang pamerannya sudah kelas museum ya. Jadi aku pikir itu sih, jadi maksud saya berhenti mengeluh deh gitu. Terima kasih Bu Aan. Mudah-mudahan saya bukan termasuk orang yang mengeluh, Bu An, ya. Mungkin Mas Asmujo, cuman dia gak mengeluh, dia mengkritik beberapa kecenderungan yang ada hubungannya dengan pendidikan seni rupa. Saya akan mulai menjawab yang pertama dulu ya. Saudara dari Banjarmasin tadi, ini saya agak berbeda prinsip dengan dia. Kurang lebih kan penanya pertama tadi mengatakan begini, keadilan itu harus bisa diberlakukan untuk semua orang, ya kan? Kalau prinsip keadilan itu begitu, maka itu bukan keadilan. Sebab yang nggak pantas muncul harus dimunculkan, itu bukan keadilan, gitu ya. Ini prinsip etis sebenarnya, gitu loh. Sebab di dalam lanskap yang kita buat, entah sendiri-sendiri atau bersama-sama, itu selalu ada prinsip yang diberlakukan sehingga tidak semua orang boleh ikut. Setiap orang yang ikut itu adalah orang yang bernilai, ya, yang bernilai. Siapa yang menentukan nilai itu? Ya bagaimana sistemnya yang kita bangun gitu. Kalau dalam sebuah kuratorship, maka kita percaya bahwa kurator itu membangun nilai itu, ya kan? Sebagaimana juga kita tahu bahwa setiap museum, apabila museum itu memang ada, itu di Amerika misalnya, itu kan membangun kuratorial yang berbeda-beda. Nah begitu juga kalau kita bicara tentang peta seni rupa Indonesia gitu loh. Peta seni rupa Indonesia tentu dibikin berdasarkan perspektif tertentu. Kalau semua orang harus berjejalan masuk ke peta seni rupa Indonesia, tentu itu bukan keadilan kalau menurut saya, karena semua orang harus masuk gitu. Maka saya mengusulkan satu jalan keluar. Saya banyak berjalan sebenarnya ke beberapa kota di Indonesia ya, dan tentu saja sangat tidak mungkin mengharapkan setiap kota atau karena kota besar, ibu kota provinsi atau setiap daerah di Indonesia itu mempunyai mempunyai seni rupa sebagaimana seimbang dengan tempat lain, itu nggak mungkin gitu. Nah oleh karena itu usul alternatifnya adalah kalau memang kantong-kantong itu memang dirasa kaya, ya memang harus ada juru bicara dari tempat itu. Anda nggak bisa orang-orang dari Denpasar gitu menjadi juru bicara dari
seni rupa di Kalimantan Selatan misalnya. Tetapi saya juga ingin mengingatkan bahwa jadi berlaku suatu suatu saringan atau suatu kompetisi, sehingga kalau orang itu ingin mencapai kedudukan tertentu, maka dia bersaing dengan cara yang berlaku di pusat nasional, gitu ya. Anda tahu kan, teman-teman Minangkabau itu kan berkembar di Yogyakarta, gitu. Dari dulu, dari zamannya Nasar, Zaini, itu semua seniman-seniman itu pergi ke Pulau Jawa untuk mengembangkan dirinya jadi pelukis-pelukis Indonesia, gitu, sampai sekarang, sampai generasi anak-anak Sakato misalnya. Jadi tergantung Anda mau pilih pintu yang mana, gitu loh. Jadi tidak mungkin keadilan itu berlaku dengan menjejalkan semua orang ke dalam peta. Itu aja saya mau mengatakan itu. Ya. Di Banyuwangi saya tahu banyak sekali pelukis, banyak sekali, 50 jumlahnya kurang lebih. Tetapi mereka puas sebagai pengisi artshops di Bali Selatan. Itu. Mungkin apakah mereka keliru? Tentu tidak. Tentu tidak. Karena apakah pelukis-pelukis kayak gini akan ada yang lolos misalnya ke katakanlah ke Arjok? Ya kita tanya Arjok, kamu pilih nggak pelukis-pelukis kayak gini? Tidak dipilih, tidak dipilih, Mas. Jadi ada satu dua yang kemudian masuk ke dalam wacana, ya, berwacana dan kemudian berkompetisi dengan level itu, mungkin akan lolos, gitu. Saya kira itu ya, berlaku prinsip-prinsip kayak gitu. Pak Rikrik ya, tentu ada yang hilang, dan yang hilang itu tidak perlu dikonversi lagi dengan barang yang sama, ya kan? Tidak perlu itu, tidak perlu. Jadi tadi saya mengatakan bahwa dengan akhir seni itu masuk ke semua medan, termasuk bidang pendidikan, maka barangkali kita nggak perlu lagi para empu itu, sebab kalau kita mau berpikir agak linear sedikit, absennya para empu itu kan sudah dibayar dengan makin banyaknya seniman lulusan pendidikan seni rupa di ITB yang nationally recognized daripada zaman ketika para empu itu ada. Hampir tidak bisa dibayangkan dulu misalnya seniman ITB yang menggunakan fotogram, sekarang ada, gitu ya. Jadi menurut saya nggak apa-apa gitu, absennya sesuatu yang ada di masa lalu itu ditebus dengan kekayaan di tempat lain. Tetapi kalau kami atau saya boleh berharap, di ITB itu ada dua sebenarnya. Yang pertama tentu ITB melahirkan orang-orang yang memproduksi wacana, ya kan? Mereka bisa berkiprah sebagai kurator dan kritikus, ya kan? Kurator pasti kurator yang berwacana, maksud saya. Bukan kurator yang kata Asmujo bicara masalah dari itu. Ya, kalau kurator yang bicara masalah itu biasanya dari Jogja. Itu warisan dari zaman dulu itu. Tetapi kurator yang berwacana kan masih banyak dari Bandung, ya kan? Jadi ITB masih lebih unggul kalau penilaiannya itu, ya. Nah mungkin satu ya kalau boleh saya berharap, di seni rupa ITB itu banyak seniman berbakat, Pak. Banyak sekali yang mestinya nationally recognized, gitu. Itu sekarang berhenti karir mereka. Berhenti karir mereka. Itu ada banyak jumlahnya. Bisa disebut namanya itu tidak kurang dari 15 orang, gitu. Paling sedikit 5 orang itu bisa top banget, tapi itu tidak muncul. Nah, saya nggak tahu sebabnya kenapa. Tapi ini yang saya lihat dari luar. Itu saja, Pak. Dan yang kedua, saya kira saya nggak tahu ya, tapi saya harus berhenti di sini. Saya nggak tahu, mungkin nggak dari situ misalnya nanti muncul suatu visi baru tentang sejarah nasional, gitu, sejarah seni rupa nasional. Saya nggak tahu. Kalau saya melihat pembicaranya Ucok, itu kok rasanya dia masih mengorek-ngorek sejarah nasional yang ada berdasarkan data baru, gitu, kayak gitu, ya. Apa yang mau direvisi, gitu? Kalau cuma begitu, ya Claire Holt lebih radikal, gitu. Bicara tentang masa kini sampai masa yang jauh banget, gitu. Itu satu kontinuum, gitu. Misalnya gitu. Ya saya nggak tahu, mudah-mudahan saya keliru, gitu. Ya tetapi saya kira untuk produsen wacana ITB masih lebih baik daripada pendidikan seni rupanya.
Kalau kepada Bu Andonowati ya, saya nggak tahu ya, tetapi begini, seni rupa kita itu seperti dikatakan Asmujo, itu memang sekarang ini banyak berhutang kepada pasar, karena museum tidak ada, gitu ya. Nah, apakah ini suatu keberuntungan? Iya, lebih baik ada pasar daripada nggak ada. Kita nggak punya museum, nggak punya pasar, itu 2 kali celaka, double itu ini celakanya gitu. Nah, pasar ini sendiri kan suatu kekuatan pendorong yang luar biasa gitu ya. Kenapa? Ini beda Bu situasinya dengan seni pertunjukan, beda. Seniman yang nggak perlu disubsidi itu seniman rupa. Kenapa? Karena menghasilkan komoditi, menghasilkan barang tangible, ya, barang yang bisa dibumbui dengan macam-macam, dia menjadi suatu komoditi yang nilainya tinggi. Oleh karena itu seniman rupa itu beruntung dibandingkan misalnya dengan orang-orang seni pertunjukan yang tidak menghasilkan barang komoditi. Modern itu yaitu seni yang elit ya. Kalau kita lihat perjalanannya namanya udah high art, high culture, high brow, fine art di museum. Artinya ada competitiveness untuk orang bisa diterima museum. Nggak bisa semuanya, justru disitulah kemudian refleksi persaingan antara individu seniman berlangsung. Nah, cuman bagusnya di seni rupa kontemporer tuh fasetnya banyak kayak gitu. Tapi kan gini juga, kalau kita ngomong itu sebetulnya ada kritik terhadap otonom yang kemudian di museum itu dirayakan dengan biaya sangat besar, segelintir, dan memang seperti itu, yaitu dilawan oleh kemudian yang namanya kolektif seni. Nggak adil nih kayak gitu. Tapi lawannya itu tentu saja bukan lawan kemudian ingin masuk museum, dia buat satu persaingannya di luar museum, yang katakanlah yang sering disebut social engagement itu atau kolektif seni, dan itu memang cocok dengan prinsip-prinsip neo avant-garde. Nah, cuman gini loh, di Indonesia ini dua-duanya repot gitu loh. Nah, tadi Ibu Aan mengatakan misalnya tentang filantropi ya, saya nggak tahu yakin ya, tapi kan kalau konfir itu ya kolektor yang agak beda ya dia filantropi, tapi saya pikir nggak banyak. Misalnya gini, kalau kita ngomong di Bandung ini berapa penduduknya? 3 juta. 2% aja itu pasti, atau 3% itu HNWI ya, high net worth individual, orang yang kaya, yang primary, secondary, tertiary udah beres. Nah, cuman di Indonesia itu kan beda, kita nggak mewarisi feodalisme Eropa yang jadi kaum borjuis. Saya orang kaya, saya itu civilized, saya itu kaya, saya memberikan dampak pada society. Kita lihatlah itu Rockefeller misalnya, atau itu kan museum-museum yang dari keluarga kaya itu. Saya punya prinsip seperti itu. Ya susah karena kita prinsip-prinsip itu nggak dikembangkan dalam pengertian kaum elit Indonesia gitu. Elitis itu kan sebetulnya kelompok yang menghela sebuah nation. Nah, tentu saja kita nggak bisa membandingkan Indonesia dengan Barat yang turunan Eropa dari masa Renaissance, keluarga Medici yang kemudian memangnya civilized. Ya kemudian di era modern itu ya jadi kemudian kolektor, ya jadi filantropi, jadi penyuka mungkin musik klasik, sastra dan teater. Ya memang seperti itu. Nah, lawannya budaya populer. Tapi kan kita tidak kemudian menyepakati itu gitu. Kalau kesepakatan itu ada di Bandung ini pasti ada public gallery. Pasti. Mana ada yang peduli misalnya. Nah, cuman itu given condition yang harus kita terima. Makanya saya bilang, saya sepakat, saya selalu ngomong, untung ada market. Bayangin lulusan-lulusan ITB kalau nggak ada market. Ini kan generasi saya Madianto.
Ya market kagak ada, museum kagak ada. Jadi gitu. Jadi sekarang ya untung. Nah cuman saya mau tanya ke ibu jualan di Bandung mudah nggak? Tidak mudah kan? Nah itu artinya gini, even ada market, kenapa saya katakan marketnya itu kecil? Kita harus bandingkan dengan kebesaran Indonesia yang jumlah penduduknya itu nomor 4 di dunia. Saya katakan 1% itu 2,7, turunin lagi 0,1, 270.000 itu potensial market yang luar biasa. Turunin lagi 0,01, 27.000 itu still banyak, itu pun enggak kita. Tapi kalau aku bilang ya, kalau kau bilang bahwa di Bandung itu nggak ada public gallery, aku nggak setuju. Public gallery gini Bu, public gallery itu maksudnya yang dikelola pemerintah Bu, bukan dari swasta. Tentu saja kemudian itu diisi oleh pihak swasta, untung ada pasar, ada seniman-seniman makmur. Indonesia itu diuntungkan oleh seniman makmur, Pak Sunario, Pak Nyoman-Warta di Jogja. Memang kalau seniman luar Indonesia datang, di luar Indonesia datang, mereka kagum, wah seniman-seniman kayak tadi berapa gelintir. Nah juga benar kalau ibu katakan bahwa sebetulnya lulusan pendidikan itu untung loh di Indonesia. Baca bukunya Don Thompson itu 4/10.000 di sana di barat ya, karena di Amerika aja ada 350 sekolah seni rupa yang terakreditasi. Di Indonesia cuman Bandung sama isi lah terutama, ya pastilah dengan jumlah penduduk hampir sama, sekolah seninya dikit, kalau keberhasilannya persentasenya 5 aja udah masuk akal dibandingkan 0,004 tadi gitu. Nah tadi balik ke tadi di Banjarmasin. Ini gini, kalau kita lihat teman-teman Sakato, ya balik boleh, ya cuman mereka nggak punya masyarakat penyangga, ya nggak ada. Jadi sebetulnya ya mereka kalau mereka mau survive sebagai seniman dan kemudian dicatat ya di situ. Nah sekarang ke pertanyaannya, apakah publik di Banjarmasin atau di Padang Panjang atau di Padang memang butuh seniman? Nah itu kebutuhan-kebutuhan yang memang harus dikonstruksikan. Dan seperti kata Mas Nirwan, seni rupa itu selalu ada pusatnya. Pusat itu berkaitan dengan infrastrukturnya. Misalnya waktu itu pernah diskusi, ya setuju sama saya lah, pelukis Banyumas. Saya bilang, ya janganlah pelukis Banyumas itu dianggap bahwa dia harus kemudian punya posisi sama sama seniman di Jogja. Pelukis Banyumas is pelukis Banyumas, kebutuhannya beda dengan pelukis di Jogja. Mau ya disebutnya kan, saya sih tetap pusat daerah. Kalau sudut kan nggak suka tempatan. Ya kan setiap tempatan punya karakternya. Lo sebut tempatan punya karakternya masing-masing. Jadi gini, juga kemudian dalam persepsi umum yang namanya karya seni itu kan berkaitan dengan keterampilan. Misalnya dalam konstruksi budaya material dalam konteks seni rupa itu ada yang namanya craft, desain, dan seni di barat ya. Nah sebetulnya itu juga hierarki barat. Sebetulnya banyak loh, kalau mau jujur banyak yang namanya kerajinan lukis. Ya emang kalau kita di Jalan Braga itu kerajinan lukis, nothing wrong dengan itu. Dia rajin melukis untuk dapat uang. Ini kan tentu saja berbeda kalau kita mengatakan seni rupa sebagai refleksi praktek kebudayaan tinggi, yang tadi yang saya sebutnya signifying practice. Jadi seniman memang mau ada di situ dan dibaca sebagai sebuah praktek kebudayaan. Nah ini nggak bisa enggak, itu harus ada kesepakatan bahwa itu penting. Pada saat itu nggak penting, dia hanya rely on market. Bahwa kemudian ada wacana, saya juga nggak yakin kok kalau kemudian saya nulis itu tulisan kurasinya dibaca banyak orang gitu. Malah ya seneng-seneng kita aja, kebutuhan saya mungkin kebutuhan branding bahwa itu terkurasi gitu. Jadi itu sih, jadi menurut saya masih banyak pekerjaan rumah. Dan tetap saya sih bukan ngeluh ya, saya akan selalu bilang gini, ada resiko perguruan tinggi seni rupa. Nah resiko itu harus diantisipasi dan dibagi ke muridnya. Jadi murid itu jangan dikasih angin surga bahwa kamu mahasiswa, kamu tuh beda dengan event mahasiswa Singapura yang di sana ada National Gallery, ada Singapore Art Museum, ada Art Fair. Kamu punya kondisi habitat dan habitus, artinya kebiasaan kelas atas yang habitnya beda lah. Dan dengan itu mereka juga menjadi siap dan lebih alert. Atau kalaupun mereka mau masuk market, dia kemudian bisa compete dengan orang-orang yang kemudian tidak dibebani oleh teori. Arkiv itu nggak pernah dibebani teori.
justru dengan demikian dia lebih fluen gitu. Itu. Semua international gallery itu hampir nggak jualan di galeri yang mereka stay. 95% dari market mereka itu dari art fair. Saya terkejut, misalnya teman saya pemilik galeri Continua itu mengikuti 52 art fair setiap tahun. Ya sebetulnya kan problemnya pasar seni rupa di Indonesia ini sofistikasinya. Tadi kan Ibu mengkritik bahwa nggak ada sofistikasinya gitu. Nah kalau kemudian kita lihat pasar seni rupa di Indonesia itu sebetulnya kompleksitas atau sofistikasi yang dibangun di ITB, katakanlah seniman-seniman media gitu, itu nggak fit in dengan kemudian sofistikasi market gitu. Jadi di market Indonesia itu even di painting aja sebetulnya kadang-kadang kolektor nggak mementingkan sofistikasi senimannya gitu. Jadi yang penting dia suka, dia beli, which is ya itu fair enough gitu lah. Cuman kan gini, dengan tidak adanya saluran-saluran edukasi publik itu sebetulnya berdampak juga ke market gitu.